Iya, ya sementara itu Gus, lainnya ya ana lagi menyusun silsilah Dokter Sugeng ke atas sebelum Nabi Adam. Oh, Nanti gimana kalau kalau sudah jadi di nanti atas ana sebelum rilis. Nabi Adam itu maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana ini? Ya, ya itu kan atasnya kan setelah Homo sapien kan ada Homo habilis, terus Homo erectus, terus lagi ke atas-atas sampai ke yang lain-lain, sampai ke 2 juta tahun sebelum Nabi Oh, Adam. itu sudah ini ya, sudah itu dari tracking DNA ya? Dari tracking DNA, haplogrupnya ada dan bukti sezamannya ada. Minimal itu tulang belulangnya masih ada. Oh, mungkin itu dicari sampai yang haplogroup yang A, ya, yang pertama kan A. Iya, sebelum A00, A00. Loh, Jadi belum ada sebelum A. A01. Ada. Oh, hebat juga ya. Sebelum Nabi sebelum Adam itu. sebelum menggunakan Nabi, abjad ternyata menggunakan angka dulu. ya A0, A0, A0. Jadi Oh, ada anu. kodenya A0 berapa, A0 berapa. Untuk Nabi Adam A0 berapa. Untuk Oh. sebelum Nabi Adam ada berapa. Jadi kan gini Go, sebetulnya ada teori evolusi Darwin, ada teori evolusi DNA. Ini berbeda dengan DNA saintis yang ada di yang kita kenal, misalnya untuk penyelidikan anak kandung, untuk penyelidikan korban kejahatan dan lain-lain yang ada sampel pembanding itu, ini berbeda dengan itu semua. Ini adalah mencoba mengilmiahkan teori Darwin dengan menggunakan DNA. Jadi dengan hitung-hitungan ramalan mutasi SNP, STR dan lain-lain itu yang digunakan. Nah, itu jadi intinya Nabi Adam dan Siti Hawa itu hanyalah mitos, bukan tokoh yang terbukti secara saintifik. Dua orang ini adalah tidak terbukti secara saintifik bahwa mereka berdua adalah leluhur dari semua umat manusia. Seperti dan ini hanya diimani oleh 3 agama, yaitu agama Samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, intinya di situ. Jadi mereka seperti yang terakhir yang Homo erectus itu Homo apa ya? Homo bonai ya, bonai apa itu yang tadi ya anak pasang di tab komunitas itu hidupnya sekitar 118.000 tahun yang lalu sampai 112.000 tahun yang lalu. Itu berarti Memang sezaman dengan anak-anaknya Nabi Adam karena Nabi Adam menurut teori DNA, menurut hitungan mutasi mereka itu hidupnya sekitar 230.000 tahun yang lalu. Dan Siti Hawa itu pertama muncul sekitar 165.000 tahun yang lalu. Berarti ada apa? Ada kesunyian sekitar 75.000 tahun Nabi Adam itu tidak bertemu dengan Siti Hawa. loh, Berarti terus punya anaknya secara gimana itu? Punya anaknya gimana makanya kok? berarti kan tidak ada reproduksi. Berarti ada anak-anaknya Nabi Adam yang lebih tua dari Sayyidina Hawa, mungkin. Bukan anak-anaknya Nabi Adam, tetapi Homo erectus ini sudah menyebar ke penjuru dunia sampai ke Jawa. Sampai ke Jawa. Oh. Jadi menyebar dari semenanjung Eropa, Iberian Peninsula di wilayah apa Spanyol, Itali, Portugal. Itu sudah ada Homo erectus sampai ke Jawa. Makanya di Jawa kan pernah ditemukan fosil Homo erectus. Itu secara tahun sekitar 118 sampai 112.000 tahun yang lalu. Secara tahun menurut penyelidikan mereka berarti itu sezaman dengan anak-anaknya Nabi Adam. Homo erectus. Halo. Tadi ngelek tadi. Lanjut. Ya, berarti itu kan sezaman dengan anak-anaknya Nabi Adam. Dan kalau dalam Tarikh Tobari, Tarikh Ibnu Ishaq kan kalau nggak salah Siti Hawa itu melahirkan anak-anak kembar itu sampai 120 atau ada yang mengatakan sampai sekian ribu Ya, kan atau begini, Bib. Kan anak-anaknya Nabi Adam itu kan tidak semua lahir di surga, ada yang lahir di bumi. Itu anak-anak pertamanya kan. Itu lahir dengan siapa yang di bumi itu? Kalau nggak dengan Hawa. Kalau Hawanya baru muncul 75.000 tahun setelahnya, itu Hawa yang mana atau bagaimana sih? Ya itu bukan keturunan Nabi Adam.
Menurut mereka ini bukan keturunan Nabi Adam. Jadi itu sendiri itu dari proses mutasi dari primata, dari apa simpanse sampai menjadi manusia tidak melewati Adam. Jadi Nabi Adam itu bukan satu-satunya Gara-gara ini manusia pada mungkin waktu itu. yang efek dari beradaptasi dengan lingkungan. Ya, dari pola makan, dari lingkungan, Ya. dari cuaca dan lain-lain, perkawinan silang. Contohnya kayak Sampai bermutasi. contohnya kayak apa sih yang bisa berubah gara-gara makanan itu? Atau gara-gara kebanyakan makan makanan keras gigi jadi besar-besar atau bagaimana sih? Saya kurang paham itu sebetulnya. Karena di sini makanannya keras-keras, gigi besar-besar. Di sana makanannya empuk, gigi kecil-kecil atau bagaimana sebetulnya? Kurang paham. Wallahu a'lam, itu bagaimana kan prosesnya ribuan tahun itu enggak sekonyong-konyong terus orang berubah wujud kalau enggak. burung kan yang pemakan biji-bijian di dalam buah itu kan karena itu kan mulutnya harus tajam lancip karena yang mau dimakan itu diakses yang susah gitu sehingga lancip. Ada yang kukunya tajam karena makannya itu harus menangkap berburu gitu, kayak elang dan sebagainya. Kalau manusia kayaknya sama semua ya. Artinya Iya. kurang paham juga saya. Itu misalnya di sini makan jagung terus kulitnya merah. Orang sana makan beras putih kulitnya. Orang Madura makan apa? Karena ini Gus, karena ini Gus, karena cuaca juga membuat orang bisa Kalau jadi cuaca putih. masuk akal. Kalau cuaca masuk akal. Antum kalau misalnya tinggal setahun aja di Alaska, balik ke Madura udah putih Gus. Bukan jadi es batu. Udah putih Gus. Iya, putih jadi es batu. Ini gimana menurut pakar? Ini kan tadi sudah bicara tentang pakar homo. Mungkin yang ke sana mau bicara tentang lesbinya mungkin? Aduh, ini kalau masalah kayak gitu kita serahkan sama Bang Aventador aja itu semuanya. Oh, jadi cuma yang Apalagi yang ya mungkin saling melengkapi, mungkin saling melengkapi mungkin. Satunya homo, satunya lesbi gitu mungkin. Kan tidak tahu juga kan. Gus, Ya. terus gini Gus. Ini kan mereka itu sangat yakin dengan hitungan mutasi SNP. Itu katanya kalau haplogroup itu tidak akan berubah sampai sekian juta tahun. Itu ibaratnya gini Gus. Itu kan baru hitungan matematika yang belum terbukti secara saintifik. Hanya hitung-hitungan ramalan aja yang diilmiahkan. Ibaratnya seperti kalau misalnya peluru itu kecepatannya sampai 300 fps. Kita bisa menghitung kalau misalnya jarak itu misalnya 10 kilo dengan 300 fps berapa menit lajunya. Kan seperti itu. Tapi apakah peluru itu sanggup mencapai sampai 12 kilo? Itu kan tergantung dari daya luncur, massa berat dari peluru itu, besarnya juga, sehingga bisa mencapai ke sana. Lah kalau misalnya pelurunya sekelas peluru Gotri walaupun 300 fps, mana bisa dia sampai 12 kilo? Hanya alien yang bisa jawab itu. Ya, ini kita beralih kepada pembicara berikutnya ini. Falky the Bloody. Coba silakan Mas Abang Falky ini. Assalamualaikum. Wah, turun lagi kawan kita satu nih. Hilang. Apa dia nak mau nggak? Naik turun lagi ke. Kalau menggunakan teori itu kayak tidak meyakini ini bahwasanya bukan apa ya, bahasanya ada alien di antara kita gitu. Enggak, sebentar. Saya mau tanya kepada Bib Aventador ini. Kenapa disebut istilahnya homo? Apa karena mereka itu beranak pinak antar sesama laki-laki ya? Satu jenis. Ya, mungkin anak pinaknya laki-laki, nggak ada perempuannya, sehingga disebutnya homo. Apa bagaimana? Itu Gus, kategori, bukan gen, bukan laki atau perempuan, bukan, tapi kategori, dikategorikan homo ini. Saya kira seperti amoeba itu membelah diri gitu, sehingga disebutnya homo, satu jenis. Gitu. Ya istilah yang dibuat untuk mengkategorikan mereka itu. Tapi homo itu
Homo erectus, Homo habilis dan lain-lain itu dikategorikan sebagai sebangsa manusia, bukan binatang. Saya mau tanya ini, berarti kalau kayak gitu, anggaplah antara yang awal nih, anggaplah Homo erectus lah, terserah itu jaraknya dengan yang sekarang ini berapa ribu tahun, dan kalau kita komparasikan dengan Nabi Adam dan katakanlah ke kita gitu, kira-kira kayak berapa ini? Kalau fosil Homo erectus yang ketemu di Pulau Jawa itu ditaksir sekitar 118 sampai 112.000 tahun yang lampau. Oh, mereka aja, hidup net harga pas aja, berapa harga pasnya? Harga pasnya 112, Gus. Harga pasnya nggak bisa kurang lagi, 112 net. Nah, biar cepat selesai. Takut ini nggak selesai kita tawar-tawar, nggak bisa diturunin gitu. Wah, repot. Itu sudah free ongkir, Gus. Sudah termasuk faktur pajak, free ongkir dan faktur pajak sudah. Aduh. Nah, itu 112.000 tahun yang lalu. Homo erectus itu teori evolusi ya. Iya, cuma begini, Nabi Adam itu menurut mereka pertama muncul 230.000 tahun yang lalu. Siti Hawa pertama muncul itu sekitar 165.000 tahun yang lalu, 155 itu pertanyaan saya begini, Nabi Adam itu kan muncul, kemudian setelah Nabi Adam tidak ada kan generasi diteruskan oleh putra pertamanya kan? Iya. Nah, putra pertamanya Nabi Adam itu dengan siapa? Nah, menurut mereka putra pertamanya bukan dengan Nabi Adam itu baru punya putra setelah Siti Hawa, setelah munculnya mtDNA. Kan itu DNA-nya sebelumnya berarti nggak punya anak. Nggak punya anak. Jadi 75.000 tahun itu. Iya, rontang rantung di bumi sendirian si Jindil, satu ndil di bumi ini rontang rantung ke sana kemari selama 75.000 tahun. Oh, jomblo. Jomblo 75.000 tahun. Jomblo 75.000 tahun. Kasihan. Mana waktu itu nggak bisa nonton YouTube, nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain 75.000 tahun jomblo? Iya. Keliling-keliling ketemu macan, ketemu singa di hutan. Gimana? Yang keliling alam semesta, Gus. Keliling alam ya kan. Ya tapi nggak 75.000 tahun juga lah. Mesti meninggal sudah. Iya, jadi makanya susah mengilmiahkan apa yang menurut mereka ilmiah. Mereka itu membatasi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah dengan daya pikir mereka. Allah itu dibatasi dengan daya pikir. Apabila Allah itu sesuai dengan daya pikir mereka, maka menurut mereka Allah itu maha kuasa. Ini yang saya baca itu selalu begitu. Komentar-komentar itu ada, Bib. Catatan Tuhan kok mau dilawan dengan catatan manusia. Ini saya ingat sekali dengan hujah kawan-kawan kita Salafi itu. Al-Quran kok dilawan dengan ucapan ulama. Persis sudah itu. Jadi dianggapnya kalau yang mengatakan DNA itu adalah catatan Tuhan. Sementara Al-Quran itu sama dengan Al-Quran lah, firman Allah gitu. Sementara kita betulkan dari ulama. Saya tidak menolak itu. Cuman jawaban saya begini. Catatan Tuhannya itu ternyata tidak bisa dipahami semua orang, tapi butuh interpretasi. Sebagaimana Al-Quran juga kalamullah itu diinterpretasikan, ditafsiri. Karena kalau nggak ditafsirkan begini, ada dalam Quran itu, kalau tidak salah ya mungkin saya salah membacanya, walaisa'alaikum wala junaha alaikum antadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mataun lakum. Jadi boleh kamu masuk rumah-rumah yang tidak ditempati itu kalau kamu di situ ada hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Ini kan ayat penjarahan ini, rumah-rumah kosong kita jarah ini. Ada itu. Jadi lajunaha itu tidak dosa. Antar hulu buyutan ghairu maskunah. Rumah-rumah yang tidak ditempati, fiha mataun, di mana di dalamnya ada hal yang mata, perhiasan atau ya bahkan diartikan. Jadi kalau ada rumah-rumah kosong di situ ada perhiasan, nggak apa-apa kamu masuk. Coba kamu begitu. Kalau lagi musim lebaran atau ada rumah yang belum selesai, belum ditempati, kosong, kamu masuk, kamu sikat isinya di dalam, terus bawa Al-Quran. Ini ayat firman Allah kok. Dan tidaklah berdosa kamu memasuki rumah-rumah yang tidak ditempati, di mana di dalamnya itu ada mataun, ada perhiasan untuk kalian. Ayat penjarahan. Repot kalau begitu. Itu efek dari membaca catatan Tuhan. Sama dengan itu efek dari memahami firman Tuhan. Modal dengkul, kan begitu sebetulnya masalahnya. Ini kayak ini aja hermeneutik ya. Nah kan mereka